Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah kajian Ahad pagi yang saya cintai. Pertama tidak lupa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka thalabil ilmi, dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berpahala bagi Allah, bagi kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan risalahnya, dan insya Allah termasuk pada kita semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang saya cintai, di kesempatan ini saya menggantikan, sehingga mohon maaf barangkali nanti tidak lebih baik dari apa yang seharusnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya secara pribadi, juga pada para jamaah semuanya. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis saja, hadis yang pendek, mudah-mudahan membawa kebaikan pada kita semuanya. Masih ada yang ngantuk? Tidak ada ya, insyaallah ya. Hadis ini berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Sadad bin Aus. Artinya dari Sadad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan orang yang mampu menyiapkan amal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ibadillah, hadis ini insyaallah disahihkan oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir dalam halaman 6468, dalam kitab Kashful Khafa Imam Al-Uljuni berkata, diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Askari, Al-Qudai dan Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan dari Sadad bin Aus secara marfu. Al-Albani berkata hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan ia mensahihkannya, serta Imam Zahabi menyepakatinya. Demikian artinya hadis ini bisa kita jadikan sebagai landasan dasar bagi kita semuanya untuk beramal. Wa'alaikumsalam, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sangat ringkas hadis ini menyebutkan bahwa orang-orang yang cerdas itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, kemudian yang kedua orang yang bisa beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, ini membawa kepada kita semuanya, mungkin secara umum orang yang dikatakan cerdas adalah orang yang IQ-nya tertinggi, orang yang nilainya bagus, ya, sempurna, nyaris sempurna. Nilai ujian baru saja yang kemarin diumumkan barangkali 10 semuanya, ataupun yang ukuran-ukuran semacam itu. Itu juga ya dalam konteks keilmuan, tetapi dalam konteks apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya ini tentang membangun ruhiyah kita, membangun kolbun kita, hati kita semuanya. Sehingga hadis ini menyampaikan kepada kita tentang dua kriteria. Bagaimana seseorang itu dikatakan kayis, seseorang itu dikatakan cerdas, manakala memiliki dua kriteria itu. Yang pertama tadi adalah orang yang
mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya, ya. Dan yang kedua itu orang yang mampu untuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, setiap manusia pasti punya kehendak, punya nafsu, punya keinginan, punya kerentek dalam setiap apapun. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran 14 itu, orang itu diberikan kecenderungan hubus syahawati minan nisa wal banin konantirin dan sebagainya, ya. Bagaimana juga di dalam At-Taubah 24, setiap manusia itu punya kecenderungan kepada sesuatu. Namun demikian, bagi orang-orang yang kayis tadi adalah orang-orang yang mampu dari mengendalikan dari apa yang dia kehendaki itu. Saya kira semua jamaah ini tidak ada yang tidak mau dengan uang, betul enggak? Ada yang ono sing doyan duit? Kalau saya enggak mau orang doyan duit ya saya. Tapi setiap orang pengen memiliki harta yang banyak, betul? Ya. Tetapi bagaimana mengendalikan agar apa yang dia dapatkan itu adalah halalan thayyiban. Bagi yang laki-laki suka dengan wanita, ada yang tidak suka dengan wanita? Saya kira semuanya suka. Yang perempuan juga demikian, suka dengan laki-laki. Tetapi Allah memberikan jalan bagaimana cara suka, ya dengan menikah. Nah, itulah cara bagi Allah SWT untuk menghalalkan kepada manusia. Kemudian juga menghendaki ada kedudukan dalam kehidupannya. Dalam cobaan hidup kan ada harta, ada tahta, wanita, Toyota, Jakarta, ya, dan sebagainya. Ini tahta. Semua orang mungkin kita tanya kepada anak, siapa yang ingin jadi presiden? Ada yang ngacung. Siapa yang ingin jadi gubernur? Ada yang ngacung. Siapa yang ingin jadi bupati? Ada juga yang ngacung. Atau paling tidak menjadi pemimpin atau orang yang dihormati di masing-masing levelnya masing-masing. Yang polisi pengen jadi kapolsek, pengen jadi kapolres, ya. Yang tentara pengen jadi dan ramil, pengen jadi dandim, pengen jadi jenderal dan sebagainya. Yang guru pengen sertifikasi, pengen nanti juga pengen jadi kepala sekolah dan seterusnya. Yang PNS pengen naik eselonnya, eselon 4, eselon 3, eselon 2, bahkan eselon 1 dan sebagainya. Semuanya punya kehendak-kehendak, keinginan-keinginan. Kalau yang tidak punya jabatan ya pengen jadi RT mungkin barangkali, atau jadi RW, ya. Sekarang kan dapat 1 juta, ya, setiap tahun, ya ini. Nah, ada kehendak untuk itu semuanya. Ya. Tapi bagaimana atau cara pencapaian dari apa yang diinginkan itu ada sesuai dengan kaidah tadi, sesuatu yang diatur oleh Allah SWT, sesuatu yang ada batasan-batasannya. Disitulah pentingnya seseorang itu diingatkan oleh Rasulullah itu menjadi orang yang kayis, orang yang cerdas dalam hal ini. Nah, yang terpenting Bapak Ibu jamaah semuanya, apa adab-adab yang harus kita lakukan agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang kayis tadi, atau orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang cerdas atau kayis itu. Paling tidak yang pertama, untuk menjadi orang yang cerdas, yang pertama adalah seseorang itu harus ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Nah, ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tentang menjelaskan sesuatu amal diterima itu paling tidak memiliki 2 syarat ini. Ikhlas, hanya apa yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan betul di dalam hadis, dalam setiap kitab. Di hadis yang pertama itu tentang an-niyah, tentang niat seseorang di dalam beramal. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu
lillahi walir rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ma hajara ilai. Ya. Jadi kisah ini kisahkan tentang seorang yang berhijrah karena sesuatu. Ya, ini orang yang pengen dinikahi itu mengikuti hijrah itu. Namanya Ummu Qais. Kemudian seseorang muhajir ini ikut berhijrah karena memang berkehendak untuk menikahi Ummu Qais ini. Maka betul laki-laki ini mengikuti hijrah dan betul apa yang dia niatkan itulah yang dia dapatkan. Sehingga dia ketika di Madinah dia menikah dengan Ummu Qais ini, maka di dalam Asbabul Furud hadis ini disampaikan bahwa dia ini adalah disebut dengan muhajir Ummu Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais ini. Nah, tetapi bagi para sahabat-sahabat yang lainnya yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ada Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan seluruh harta yang dia bangun ketika di Mekah, ada Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Karena Allah dan Rasulnya, maka dia juga mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan juga diberikan juga dunia kepada para sahabat-sahabat ini. Artinya Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya meninggalkan Mekah dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak, maka ketika beliau ini sampai di sampai di Madinah, selain mendapatkan Allah dan Rasulnya, beliau membangun kembali bisnisnya di Madinah dan akhirnya bisa menguasai pasar yang sebelumnya dikuasai oleh Yahudi. Masya Allah. Nah, maka keikhlasan dalam aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap ibadah kita, ini harus kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang menikah karena seseorang atau seseorang berhijrah atau beraktivitas karena seseorang, maka bisa sebagaimana muhajir Ummu Qais ini. Maka yang pertama adalah ikhlas. Memang ikhlas itu tidak mudah, tetapi ya kita harus berupaya. Fudail itu mengatakan begini, bagaimana sesungguhnya gambaran ikhlas itu ya Fudail? Beliau menyebutkan salah satu contoh ibadah tentang sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib. Ketika seseorang sholat, misalnya sholat Isya, sholat Isya, kemudian setelah sholat Isya ada sholat Ba'diyah, ada sholat 2 rakaat setelah Isya. Beliau mengatakan, kalau seseorang melakukan sholat Ba'diyah Isya karena pengen dilihat oleh orang lain, itu disebut dengan syirik. Nah, ini ada agak dibalik ini. Tetapi kalau seseorang meninggalkan sholat ba'diyah itu karena takut dilihat oleh orang, maka inilah riya. Masya Allah. Jadi artinya melakukan sholat ba'diyah, sholat isya itu jangan sampai karena orang lain atau meninggalkan juga karena seseorang. Nah, ini apapun yang kita lakukan semata-mata kepada Allah SWT. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita sholat ba'diyah, dilihat ataupun tidak dilihat oleh calon mertua, dilihat atau tidak dilihat oleh calon istri, dilihat ataupun tidak dilihat oleh pimpinannya, dilihat ataupun tidak dilihat oleh siapapun, kita tetap melakukan sholat ba'diyah. Itulah insyaallah yang disebut dengan ikhlas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adab untuk kita menjadi orang yang kayis tadi adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya tentu dalam hal ini kita lebih kepada hal-hal yang inti ya, bukan di hal yang furu. Saya sering kami sampaikan di beberapa kajian, di beberapa pengajian juga, jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang furu. Suka ataupun akhirnya mencela ibadahnya orang lain pada hal-hal yang furu. Misalnya tentang
ada yang seorang sholat pakai sarung, ada yang sholat pakai celana panjang, ada yang celana panjangnya ya agak panjang, ada yang celana panjangnya di atas mata kaki dan sebagainya. Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan adalah ketika orang sholat tidak pakai sarung, tidak pakai celana. Betul lah? Nah ini. Ya kalau kita terjebak pada ini boleh atau tidak boleh dalam hal yang furu, kita akan banyak terjadi masalah. Ada orang yang sholat ketika di tahiyat itu diam saja, ada yang bergerak dan sebagainya. Ketika kita perdebatkan tidak akan selesai. Ila yaumil qiyamah tidak akan selesai. Maka jangan sampai kita terjebak kepada permasalahan itu. Mungkin ada yang tentang kunut, tentang misalnya berbagai macam hal yang furu, maka kita jangan sampai terjebak pada hal itu. Nah, kaifiyahnya adalah pada amal-amal ibadah yang utama. Banyak di kalangan kita penyimpangan di masyarakat kita. Ada orang yang sholat, kasus di Banyuwangi misalnya, itu karena pengen sholat agar khusyuk, maka dalam sholatnya itu diterjemahkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan seterusnya. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Karena kaifiyahnya tidak semacam itu. Tata cara yang diajari Rasulullah tidak semacam itu. Maka itu menjadi suatu yang tertolak. Ini. Kemudian di Karanganyar ada aliran namanya Rohmadiyah, bukan Rohadiyah loh ya. Ini. Rohmadiyah atau sekarang namanya Jamaatul Muslimin atau apa itu? Ya ini. Itu dulu nggak tahu sekarang apakah berbeda lagi. Sering ketika kunjungan ke satu wilayah itu pasti pulang itu membawa batu. Mungkin pas musim akik kemarin mungkin yang terbesar labanya mungkin ya. Itu. Ini punya keyakinan, oh batu-batu ini adalah batu-batu dari surga. Nah, ketika mengumpulkan menjadi ya bagian dari ibadah. Maka di Kerjo itu awalnya itu di sana banyak sekali tumpuan batu dari berbagai macam. Ini. Bahkan ada satu sawah itu miliknya orang lain, tapi karena dipandang itu batu yang membawa tuah mungkin ya, maka itu diduduk sampai padu kepada pemiliknya. Bukan miliknya diambil. Gitu. Ini. Nah, juga ada pemahaman haji itu tidak perlu ke Mekah, hanya perlu naik ke Gunung Lawu itu sudah cukup. Penak ya gitu ya. Padahal sekarang naik haji itu harus antri 21 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang panjenengan daftar haji hari ini, maka berangkat tahun ini 2016 tambah 21. Berapa itu? 2037. Nah, 2037. Nek umurnya 10 tahun ya. Ya insya Allah, berarti dicatat oleh Allah sudah niat haji. Ini. Nah, maka kaifiyah tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah, ittiba pada Rasul. Puasa juga demikian. Saya dulu ya karena tidak tahu zaman SMP itu, ya alhamdulillah sekarang pengajian semacam ini ya banyak sekali orang yang menjelaskan banyak. Lalu di SMP itu saya suka puasa. Pengen poso itu sampai poso mutih. Pernah saya. Sing dipangan itu sing putih-putih. Hanya nasi, kemudian kambil ya kelapa gitu. Hanya bolehnya itu. Tapi saya pernah melakukan 3 hari gitu. Karena ya saya tidak tahu, belum tahu ketika itu. Urung enek sing ngandani gitu. Nah, itu tidak boleh. Atau kalau dalam kepercayaan Jawa ada ngerowot, ada ngebleng. Puasa Senin Kemis itu tidak sahurnya pagi kemudian bukannya maghrib, enggak. Mulai dari maghrib sampai maghrib. Nah, itu puasanya kalau dalam kepercayaan Jawa.
Kaifiyahnya tidak semacam itu. Ya sama kalau ketika yang diperintahkan adalah kalau puasa ya mulai subuh ya kemudian nanti berakhirnya maghrib. Ya, itu saja semacam itu. Yang boleh adalah yang paling banyak ya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, ketika kita melakukan amal-amal atau ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya berarti tertolaan begitu. Ini. Tapi sekali lagi jangan sampai kita nanti terjebak kepada perdebatan, misalnya sebentar lagi kita puasa. Ini tentang batas akhir orang makan itu imsak atau subuh, ya sudah nggak usah perlu diperdebatkan panjang. Nanti juga akan banyak hal yang harus nanti terjelaskan dalam situ ini. Artinya kita kembali kepada pokok-pokok dalam amal-amal ibadah itu sehingga menjadi sesuatu yang tadi mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita ini menjadi orang yang kayis dalam amal-amal ibadah kita itu berupaya untuk bisa memadukan apa yang kita kerjakan itu menggabungkan antara mahabbah, khauf dan roja. Mahabbah itu beramal, beribadah karena cinta kepada Allah. Kemudian khauf, beramal, beribadah karena takut. Kemudian yang ketiga, beribadah karena roja. Roja itu karena berharap. Karena berharap. Nah memang sekali lagi juga untuk menggabungkan tiga hal ini tidak mudah. Para ulama sudah mengatakan afdal ketika seseorang itu beribadah karena mahabbah. Sudah cukup sesungguhnya. Tetapi dalam konteks yang lebih dalam lagi berupaya untuk bisa menggabungkan khauf, kemudian roja dan mahabbah ini. Roja itu berharap itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke pengajian ini berharap untuk mendapatkan pahala. Berharap untuk mendapatkan pahala. Kalau dapat pahala, nanti kalau meninggal di akhirat mendapatkan surga. Itu seorang beribadah karena berharap, roja. Itu boleh juga oleh Rasul, oleh Allah SWT itu boleh. Ini. Atau juga yang kedua itu yang karena khauf, itu karena takut. Seseorang beribadah, seseorang melakukan amal-amal karena takut. Takut kalau tidak melakukan ibadah itu nanti Allah akan mengadab. Mengadab dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita khauf. Itu juga boleh. Nanti kalau tidak beribadah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau karena yang ketiga tadi karena mahabbah, karena cinta. Kalau orang sudah cinta itu gunung akan diseberangi, laut akan didaki. Terbalik. Enggak Bu. Kalau orang sudah cinta itu sudah dunia itu sudah terbalik-balik. Nah, kalau gunung didaki itu sudah biasa. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya ke Mekah itu gunung tidak didaki. Gunung apa? Diseberangi, dibuatkan lorong-lorong. Nah, itu. Ada jalan terowongan-terowongan. Ini. Kemudian kalau orang sudah cinta, laut tidak diseberangi. Akan didaki. Di dalam itu banyak ya diving, snorkeling, itu sudah lebih dalam lagi. Ini. Kalau hanya menyeberangi kan ya paling renang yang tertinggi, kalau yang tidak itu ya naik kapalnya dan sebagainya itu. Begitu. Kalau orang sudah cinta, sudah mahabbah, datang ke masjid tidak usah diajak oleh siapapun, tidak disuruh oleh siapapun, ya datang ke masjid, tidak ada niatan apa ya kecuali cinta saja dengan apa yang dilakukan. Betapa ini akan membawa kepada sesuatu yang luar biasa. Nah, walaupun juga kalau Ibnu Rajab Al-Hambali
mengatakan bahwa sebagian ulama salaf itu berkata begini, kalau seseorang beribadah semata-mata mengharapkan surganya, maka dia disebut dengan murji'i. Barang siapa yang beribadah semata-mata karena takut karena nerakanya, maka disebut dengan haruri. Kalau seorang beribadah semata-mata mencintai Allah, maka itu disebut seorang zindik. Tetapi secara umum atau jumhur ulama mengatakan orang yang beribadah karena mahabbah itu lebih afdol. Artinya dalam konteks ini kita boleh lebih baik, yang paling tidak tadi kita beramal beribadah karena mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sesungguhnya beribadah itu kan melawan dari kehendak ataupun keinginan secara anti kemapanan. Contohnya begini, sholat subuh itu kan kalau yang penak itu kan jam-jam 4, setengah 5 itu orang tidur itu paling pulas. Tapi harus dilawan, harus bangun. Jadi seakan-akan tidak secara umumnya gitu ini. Siang hari enaknya makan, tapi diperintahkan untuk berpuasa. Nah, itu adalah sesuatu yang memang ada sesuatu yang tidak sebagaimana umumnya, tetapi Allah perintahkan untuk itu. Tapi di balik itu semuanya kita yakin bahwa Allah akan memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar. Kalaupun tidak ada, kita yakin itu adalah perintah Allah, maka perintah Allah adalah sesuatu yang baik. Nah, ini mudah-mudahan walaupun berat, walaupun sesuatu ya harus kita lakukan. Tadi harus menyeberangi gunung atau harus mendaki lautan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan karena kecintaan kita pada Allah SWT, ini mudah-mudahan mudah untuk kita lakukan. Di para sahabat-sahabat ketika dalam banyak peperangan itu ada yang sampai berjalan sampai pada 900 km. Itu sama dengan para pejuang-pejuang kita yang dahulu juga harus berjalan sekian panjang, tetapi itu dilakukan sampai kalau dalam kisahnya Zatur Riqaq itu perang sobekan kain itu dikatakan sobekan kain karena ketika berjalan itu jalannya yang tandus, kemudian kendaraannya atau ontanya hanya sedikit, maka mereka bergantian naik onta, maka sampai di kaki-kaki mereka itu pada berdarah-darah, luka-luka dan sebagainya, sehingga pakaian yang dia pakai itu sebagian disobek untuk mengikat kaki-kakinya. Nah, itu. Dan itu dilakukan karena tadi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah itu ya secara umum manusia itu iman-iman arep ngetokke. Betul enggak? Nah, kalaupun ngetokke pengennya sing sithik kan gitu. Ada punya 100.000, 50.000, kemudian 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kalau enggak iman-iman kan sing ditokke sing berapa? 100.000. Tapi kan jarang kan yang mengeluarkan 100.000. Yang paling banyak berapa? Ya 5.000, alhamdulillah. Mohon maaf. Ini yang lain tidak ada ini. Nih, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lakukan amal yang bernilai kepeloporan. Agar menjadi orang yang kayis itu, upayakan untuk beramal amal yang bernilai kepeloporan. Memang Bapak Ibu, bernilai kepeloporan itu tidak mudah. Sering kami sampaikan kepada teman-teman, misalnya contoh yang paling gampang ketika biasa naik gunung, amal kepeloporan itu paling tidak ada dua. Posisi berjalan ketika naik gunung, kepeloporan itu yang pertama itu paling depan, yang membuka jalurnya, ataupun yang paling tidak, kalaupun yang tidak yang paling depan, itu justru yang paling belakang. Mengapa?
Kalau tidak percaya, kalau naik gunung silakan yang mau naik gunung ya itu. Di depan atau di belakang niatannya begini. Kalau yang paling depan itu sebagai pelopor untuk membuka jalurnya. Dan ini beresiko memang. Sok naik kejeglong ya kejeglong. Dhisik. Nek nyebul jurang ya kira-kira yang awal gitu. Atau yang paling belakang berniatnya begini. Saya menjadi tim penyapu. Kalau ada teman yang nanti depan nanti ada yang tidak kuat, saya akan membawakan bebannya. Saya akan menolong. Yakin Bapak Ibu, kalau itu yang menjadi niatan, semangat kita ini akan jauh lebih kuat dibanding para yang lainnya. Panitia ini tadi juga sudah lebih awal saya kira datangnya dibanding para jamaah. Begitu nggih? Jamaah mungkin disorot telat sidik enggak apa-apa, tapi kalau panitia kok datangnya telat, ya ini belum siap semuanya. Ya tadi sampai dijemput subuhan di masjid di Anur, ya saya tak berangkat sendiri saja insyaallah itu ini. Nah, hanya sudah siap jauh lebih awal. Nah sama dengan tadi naik gunung tadi begitu. Nah yang di tengah itu biasanya ya semangatnya ya agak berbeda. Sing arep kok ora leren-leren. Ataupun yang sing mburi kok ya kuat ya kan gitu ini. Nah, ketika yang depan mengatakan kita istirahat dulu, alhamdulillah gitu. Ketika yang belakang ada yang bentar dinteni sik, ya alhamdulillah karo ngenteni lihane gitu. Nah, tetapi semangatnya akan jauh lebih rendah dibanding dengan yang di depan atau yang paling belakang. Nah, itulah jiwa kepeloporan itu akan membawa memang dampak yang luar biasa. Tentang kisahnya Asbabul Furud, itu adalah contoh kisah kepeloporan yang luar biasa. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah? Belum? Ya kisah sedikit saja tentang seorang gulam, tentang jiwa kepeloporan ini. Gulam ini adalah seorang pemuda yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Dia diberikan kekuatan fisik dan juga kemampuan untuk menyembuhkan melalui ya kayak dokter kalau mungkin sekarang ya, menyembuhkan dari beberapa penyakit belang seseorang. Nah, sang gulam ini berhadapan dengan seorang raja yang zalim ketika itu. Nah, di suatu saat ada kejadian di suatu jembatan penghubung dua kampung begitu, itu ada seekor harimau yang sangat ganas. Tapi dengan kemampuan sang gulam ini, dengan satu batang ranting pohon, akhirnya harimau ini bisa disingkirkan. Kemudian yang kedua, ketika ada satu pasukan, anak buahnya kerajaan itu, prajurit kerajaan itu, ada yang berpenyakit belang dan buta, jadi dia menyebutkan buta dan belang. Ada dua orang, satu buta, satu belang. Kemudian atas izin Allah SWT, kedua prajurit ini disembuhkan oleh sang gulam ini. Tapi dengan syarat, ya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sang prajurit ini kembali ke kerajaan, nah ini biasanya buta, ini biasanya belang, kok sudah tidak? Ditanya oleh sang raja, siapa yang menyembuhkan? Gulam. Siapa gulam itu? Gulam adalah orang yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diminta untuk dihadirkan. Jika ditanya siapakah Tuhanmu, sang gulam, maka dia menjawab, Tuhanku adalah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, yang menciptakan alam semesta ini. Dan berarti engkau tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan. Ya, ini sama, jadi ada kisah ini sama dengan Fir'aun, orang yang menyebut dirinya adalah Tuhan. Tidak. Maka sang gulam ini akhirnya karena tidak beriman kepada sang raja ini, maka dia dibuang ke gunung, akan dijatuhkan ke sebuah jurang. Kemudian, hei gulam, berdoalah kepada Tuhanmu agar engkau diselamatkan. Itu pasukan yang akan membuang itu. Maka betul, sang gulam ini berdoa, ya Allah, selesaikan urusanku dengan urusan mereka. Dan maaf apa yang terjadi? Maka terjadi goncang di gunung itu dan justru
pasukan itu semuanya yang terjatuh kepada jurang dan Sanghulam ini selamat. Dia kembali kepada kerajaan. Kaget. Kok malah yang kembali malah Sanghulam. Kemudian demi lagi akhirnya diambilkan pasukan laut, angkatan laut, ya, mau dibuang ke laut. Ya, di tengah lautan Sanghulam ini ditanya, silahkan berdoa kepada Tuhanmu agar engkau diselamatkan. Betul, Sanghulam berdoa yang sama, ya Allah, selamatkanlah saya, selesaikanlah urusanku dengan mereka. Maka akhirnya Allah pun dengan mengirim ombak yang besar dan menggulung seluruh pasukan laut itu. Tapi Allah menyelamatkan Sanghulam. Dan dia kembali lagi. Kaget lagi sang raja ini. Ya, kemudian, hai raja, dia mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Lah bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun Karanganyar. Di alun-alun begitu. Kemudian engkau salib diriku di tengah alun-alun itu. Kemudian panahlah dengan anak panah ini, diberikan anak panahnya dengan busurnya. Tapi engkau katakan, bacalah Bismillahi Robbi Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya Sanghulam. Maka sang raja pun menyanggupi. Dan betul, akhirnya seluruh rakyat yang dikumpulkan, Sanghulam tadi disalib di tengah alun-alun, kemudian dipanah dengan anak panah yang dia berikan itu. Kemudian dia dipanah dan sebelum memanah tadi sang raja tadi mengatakan Bismillahi Robbi Ghulam. Dan ternyata kena betul di lehernya dan mati. Kok lakon kok kalah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul, satu orang dia meninggal, Sanghulam ini meninggal, tapi seluruh rakyat yang hadir pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kacau ini sang raja, ini saya membunuh satu orang tapi seluruh rakyatku menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadi asbabul furud itu di tengah jalan menuju ke alun-alun itu akhirnya semua orang satu persatu ditanya siapa yang beriman pada Sanghulam, beriman pada Allah, beriman pada Sanghulam tadi, maka dimasukkan ke dalam api yang membara. Jadi sudah dibuatkan lubang di situ dan ditanya satu demi satu, kemudian sampai kepada seorang ibu dan seorang anak kecil. Ketika dia ditanya, apakah engkau beriman pada Tuhannya Sanghulam? Maka sang ibu ini ragu-ragu. Kalau saya mengatakan beriman pada Tuhannya Sanghulam, maka saya akan dibakar. Bagaimana dengan anak kecil ini? Nah, ketika itulah kisahnya sama dengan kisahnya yang lain. Jadi seorang bayi yang bisa berkata itu selain di antara yang lain itu adalah bayi ini di kisahnya Asbabul Uhdud ini. Nah, maka sang bayi ini mengatakan, katakan beriman pada Tuhannya Ghulam ibu, mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Betul. Akhirnya sang ibu ini bersama dengan sang bayi itu dimasukkan ke dalam api yang membara itu. Nah, inilah kisahnya. Jadi kepeloporan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sanghulam ini, walaupun dia ini berkorban, tetapi seluruh warga di kerajaan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak semacam itu, ya tentu. Dalam konteks-konteks amal ibadah, di dalam aktivitas kita semuanya, monggo silahkan kita berupaya untuk kepeloporan-kepeloporan apa yang ada di dalam tempat kita masing-masing. Menjelang Ramadan, ini nanti masjid-masjid masih sangat butuh beberapa masjid di sekitar kita. Ada yang lampu-lampunya mungkin masih belum lengkap, ya mempelopori ayo bareng-bareng kerja bakti misalnya begitu. Yang toiletnya masih baunya pesing, ya, menggerakkan warganya, jamaahnya, apakah sebelum Jumatan atau setelah Jumatan dibersihkan, ya. Atau nanti pada saat Ramadan menggerakkan pada warganya untuk diajak semuanya sholat ke masjid, ataupun berusaha nanti mereka di akhir bulan, di akhir 10 hari terakhir menggerakkan warganya untuk bisa iktikaf. Dan insya Allah nanti juga di masjid ini nanti juga ada iktikaf lagi.
selain setiap hari ya 1 juz, bukan 10 juz ya, setiap hari 1 juz. Kalau 10 juz nanti sampai pagi. 1 juz dalam setiap malam, kemudian nanti 10 hari terakhir iktikaf, mudah-mudahan ya akan membawa kepada kebaikan pada kita semuanya. Nah, ini monggo diduplikasi di tempat-tempat yang lainnya, di masjid-masjid yang lainnya, mudah-mudahan nanti juga akan menggerakkan semuanya. Nah, itu butuh para pelopor-pelopor untuk bisa melakukan itu. Nah, insya Allah amal-amal semacam itu akan menjadi suatu amal yang tadi semangatnya akan jauh lebih kuat dibanding dengan yang ikut saja. Kalau yang ikut ya nek mandek ya mandek, kalau jalan ya kadang ikut kadang tidak dan sebagainya. Itulah yang diperintahkan pada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, agar kita menjadi orang yang kayis untuk beramal yang bermanfaat dan berpahala besar. Dalam ibadah pun ada pilihan-pilihan. Sholat sendiri boleh, walaupun ada yang mengatakan ya, ini sekali lagi ikhtilaf lagi ya, tentang tidak bolehnya sholat sendirian saja dan sebagainya ini. Tapi kan sholat sendiri kan kita lakukan. Dan Allah katakan atau dalam banyak riwayat dikatakan pahalanya hanya 1 derajat saja. Kalau kita sehari sholat sendiri 5 waktu, berarti kita hanya dapat 5 derajat saja. Nah, apa yang disebut dengan amal yang besar atau amal yang berpahala berlipat itu? Ya datanglah ke masjid, sholatlah secara berjamaah. Pilihlah yang itu, karena berjamaah itu pahalanya lipat 27. Kalau sendiri hanya 1, kalau berjamaah ada 27. Lipatnya 1 banding 27. Luar biasa. Apa rahasianya Bapak Ibu semuanya? Kalau kita sholat sendiri, itu rasa khusyuk itu yo angel. Betul, sulit sekali kita semuanya itu sholat bisa khusyuk. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum, itu tidak terfikir apapun, yang terpikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu angel. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Ibu-ibu, sulit atau mudah? Bapak, mudah atau sulit? Sulit. Allahu Akbar. Oh iya ya anaknya besok Senin arep ujian. Nah. Allahu Akbar. Wah, engko kudu ning pasar ngendi? Nah. Allahu Akbar sing Pak Kepala Desa, wah adik ini ndang dilakukan. Dan sebagainya. Ini. Atau bahkan nek kangelan goleki kuncine ketelisut. Salat ketemu. Gitu. Ibu-ibu lali nggawa dompete ning ngendi? Ketika sholat menjadi ketemu. Ini. Itu kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat jamaah bisa khusyuk? Ya enggak sebenarnya. Saya pernah sholat ya di masjid itu. Sudah saya elengke, Bapak Ibu luruskan shop, rapatkan. Kemudian ada perintah lagi, matikan handphonenya, bukan matikan yang membawa handphone ya. Matikan handphone, sudah saya perintahkan begitu, ya di pantai ini. Ya ada jamaah yang terlambat, Pas sholat sebagainya, ringtone-nya, handphone-nya itu hidup. Lagunya lagu dangdutan, kut hotahai. Nah, dengar nggak kira-kira? Dengar. Imamnya ya krungu ya. Ini. Sing nggawa handphone ya bingung, liar mata ini bingung. Ini. Nah, tetapi Bapak Ibu rahasianya ketika kita sholat berjamaah, kekurangan-kekurangan kita akan tertutup oleh sop-sop jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, disitulah kesempurnaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah. Nah, makanya Allah memberikan 27 derajat. Nih. Maka pilihlah dalam konteks itu amal-amal yang semacam itu. Nih. Bapak Ibu kalau baca Quran, kalau baca sendiri, kan kita kabeh bener. Tidak ada yang salah. Mulai makhrajnya, panjang pendeknya, tidak ada yang salah. Nek maca dhewe. Itu.
Tapi ketika disemak karo koncone, apalagi yang nyemak itu sudah orang yang sudah pintar, mulai ta'awud saja salah. Baleni ping pirang-pirang dino untuk ta'awudnya saja atau bismillahnya saja itu sampai panjang. Artinya ketika bersama-sama semacam itu. Karena cenderung orang yang sendirian itu akan ya berbuat sesuatu yang melenceng. Orang berbuat salah itu kan tidak mau diketahui oleh orang lain. Tapi sendiri. Nah, ini. Maka ketika kita bersama-sama semacam ini bersama dengan yang lainnya, maka disitulah kita akan teringatkan oleh banyak hal terkait dengan hal itu semuanya. Sampai jam, dah habis ya waktunya ya. Kemudian yang terakhir saja, jangan menyepelekan amal-amal walaupun hanya sepele. Sering kami sampaikan, Bapak Ibu, prinsip dalam hidup kita itu jangan pernah menyepelekan siapapun. Jangan pernah menyepelekan apapun. Jangan pernah menyepelekan dimanapun. Itu prinsip hidup kita. Kalau orang menyepelekan, siapapun itu orang misalnya ya. Kalau kita menyepelekan orang, cah gur lulusan SD saja. Sekarang Kusrin lulusan SD luar biasa. Yang membuat TV itu sekarang ke Jakarta sekarang ya tidak mau naik bis. Sekarang naiknya pesawat terus. Nah, dari iklannya saja itu ya 200 juta. Ini. Belum dari produknya yang dia kelaksan. Itu lulusan SD. Kalau kita menyepelekan, anak wong orang duwe. Banyak orang-orang yang tidak berpunya yang akhirnya melejit luar biasa. Nyepelekan, anak wong desa kok gitu. Ternyata yang banyak orang-orang desa juga yang berhasil juga banyak. Ataupun wah saya lebih bagus, saya lebih kaya, saya lebih berkuasa, saya lebih apa dan sebagainya. Kalau semacam itu sebagaimana iblis itu mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mengatakan bahwa saya diciptakan dari api dan engkau diciptakan Adam, diciptakan dari tanah. Saya lebih baik. Nah, ketika itulah seseorang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyepelekan apapun siapapun. Orang yang mungkin hanya kita pandangnya biasa, tapi ternyata tentu memiliki kadang memiliki yang jauh lebih hebat dari apa yang kita kira. Ini kita tidak boleh. Apapun, jangan menyepelekan apapun. Barang yang sepele atau bahkan jin setan saja juga tidak boleh kita menyepelekan. Maka ada perintah juga kalau kencing itu kan tidak boleh di lubang-lubang, tidak boleh di pohon-pohon besar, tidak boleh di batu-batu besar. Kalau Bapak Ibu semuanya, enak-enak jin ya jin, jugur jin aja, hanya setan saja, tak uyuane sisan begitu. Kita bukan kalah dengan jin itu. Kita bukan kalah dengan setan itu, tapi ketika kita meremehkan, maka disitulah kita merendahkan diri di bawahnya jin. Karena ketika itu kita akan kalah dengan mereka. Ini. Maka itulah, jadi tidak boleh menyepelekan apapun. Masuk barang-barang yang lainnya pun juga demikian. Tempat juga demikian. Tempat mungkin tadi misalnya kan naik gunung. Alah nek gunung Lawu enteng aku wis ping pirang-pirang munggah gunung. Yakin ora teko nggone. Itu. Alah nek gur kunoe nek gur Mekah we aku wis hafal, ora bakal tersesat. Yakin nanti akan ora mulih-mulih. Ya, pernah ketemu dengan orang yang isih nom itu lah iki sanom kok teko kene tanya, "Pak kalau ini dari mana ini sebagainya itu? Ini dari mana?" Oh, enggak kok sampai di sini. Ini saya mencari hotel saya itu enggak ketemu itu, Pak. Nah, itu. Paling saya nom. Nah, itu. Ini. Yakin kalau hal semacam itu kemungkinan besar karena meremehkan. Udah kalau enggak percaya tidak usah ke Mekah, datang di Senayan saja,
masuk nggon Senayan, nyepelekan, nanti metune nggon pintu piro nanti dia akan ketemu. Ini. Nah, ini ketika meremehkan sesuatu. Dimanapun tadi kita tidak boleh menyepelekan. Nah, amal-amal yang sepele juga demikian, Bapak Ibu. Kita jangan sampai menyepelekan, walaupun amal itu hanya sepele. Di beberapa pengajian barangkali yang sudah pernah mendengar ya, ini sebagai penutupnya, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang amal yang sepele yang dilakukan oleh seorang sahabat. Dan amal sepele itu ternyata ketika di sakaratul mautnya sudah ditunjukkan pahalanya. Kemarin di kerja sudah saya sampaikan itu. Sahabat ini ketika mau meninggal di dalam sakaratul mautnya itu beliau menyampaikan kalimat yang kalimatnya itu kalimat kayak kalimat potongan begini, seandainya lebih lama, seandainya lebih panjang lagi. Yang kedua, seandainya semuanya. Yang ketiga, seandainya yang baru. Setelah itu bersyahadat, sampai selesai syahadat, sahabat ini meninggal. Istrinya yang menunggu bingung. Kalimat itu kalimat apa? Apakah itu wasiat atau itu hanya mengigo ketika orang mau meninggal? Maka setelah selesai pemakamannya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kok suami saya itu ketika meninggal itu mengatakan 3 kalimat yang saya tidak paham maknanya ya Rasulullah. Itu apa ya Rasulullah? Apakah itu wasiat atau itu hanya mengigo saja? Apa Bu yang diucapkan? Kemudian sang ibu ini mengatakan, seandainya lebih panjang lagi, seandainya semuanya, seandainya yang baru. Mendengar begitu, Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum berarti ini adalah isyarat kebaikan. Ternyata betul Bapak Ibu. Ketahuilah Ibu bahwa suamimu itu melakukan suatu amal ketika hidupnya, melakukan 3 amal kebaikan dan Allah menampakkan pahala itu ketika di dalam sakaratul mautnya. Katanya ketika orang sakaratul maut itu nanti ditunjukkan. Nek sing makanya kan ada orang yang meninggal itu sing wangel matine angel, bahkan sampai wis diyasinke sak RT ora mati, diyasinke sak kadus ora mati, sak kelurahan ya ora mati, diombeni banyu putih ora mati, disabet godhong kiler ora mati, diombeni ciu malah dadi jenggelek neh. Ada yang kayak begitu ini. Tapi ada yang matinya mudah gitu. Banyak juga ini. Belum lama kita layat itu mau ke masjid, mau adzan, sampai di masjid meninggal gitu. Ada setelah adzan meninggal juga ada. Bapaknya teman saya itu ya ketika imam itu selesai kemudian ngobrol-ngobrol sampai di rumah masih ngobrol dengan orang tuanya, dengan istrinya. Setelah itu 5 menit lagi aku tak turusi, leren wis kesel. 5 menit kemudian digugah sudah enggak bangun, sudah meninggal. Ada yang mudah. Ternyata Bapak Ibu, orang sakaratul maut itu nanti akan ditunjukkan. Kalau dia berbuat amal yang baik, maka pahalanya sudah ditunjukkan, dan amal yang buruk nanti juga akan ditunjukkan. Ya, sehingga dampaknya kayak tadi. Dan orang sakaratul maut itu dalam banyak riwayat dikatakan seluruh penyakit rasa sakit yang ada di dunia berkumpul ketika di dalam sakaratul maut. Sak loro-loro ibu kalau melahirkan itu masih jauh lebih sakit ketika sakaratul maut. Sakit gak kalau melahirkan ibu-ibu? Enggak. Sesarok ya. Sakit. Tetapi akan jauh lebih sakit lagi ketika dalam sakaratul maut. Bahkan ada sahabat itu pengen merasakan itu kayak orang yang sakitnya dibacok dengan pedang 70 kali bacokan. Luar biasa. Tetapi rasa sakit ini akan bisa tidak terasa atau bahkan bisa terasa lebih berat lagi tergantung dari amal tadi. Yang sering saya contohkan begini, kayak begini, ini izin Pak Ruhadi ngapunten saya izin ini karena saya pusing, mumet
pulang, ibu pulang, bapak ibu mungkin pulang. Sampai di rumah ngeletak, didodoki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten apa Pak? Pak lurah yang datang, oh, Bu niki gandeng jenengan yo mumet-mumet teko pengajian niki pikantuk hadiah keng Pak Wakil Bupati duit 100 juta karo mobil Avanza anyar. Pusingnya kira-kira gimana? Jane yo enggak hilang. Tapi karena rasa senengnya luar biasa maka tidak terasa. Tapi beda lagi, pulang geletak tidur didodoki sing dodoki debt collector. Utangnya 5 tahun udah dibayar, nek ora dibayar mobil rumahnya disita. Pusingnya gimana? Nah, sama-sama rasa pusing tapi yang dirasakan berbeda. Orang sakaratul maut juga begitu. Nah, sahabat tadi pahala yang ditunjukkan sudah luar biasa, disambut oleh sekian ratus bidadari dengan berbagai pahala di surga, sudah terasa sedemikian indah. Ternyata pernah melakukan 3 kebaikan sepele. Pertama, seandainya lebih panjang lagi. Mau ke masjid begini, mau sholat Jumatan, ada seorang yang buta. Bingung nyabrang jalan, akhirnya didatangi, dituntun ke masjid. Ternyata pahala yang Allah tunjukkan luar biasa. Ngerti nek pahala ini kaya ngono gede nih, orang terima dituntun. Digendong neng masjid atau diterke neng masjid, rampung diterke mulih lagi. Tapi sudah terlanjur. Walaupun terlanjur, ini sudah berbuat yang luar biasa. Yang kedua, seandainya semuanya lapar sekali dari pergian jauh, Surjisi minta untuk mengambilkan makan, Bu, ambilkan makan. Ternyata tidak punya apa-apa, kecuali hanya sepotong roti. Ketika mau dimakan, ada pengemis yang datang. Pak, nyuwun pun pinten-pinten dereng maem. Kira-kira dikasihkan enggak, Ibu-ibu? Kasihkan enggak Bapak-bapak? Sahabat ini yang dia lakukan, rotinya itu dibelah jadi 2. Separuhnya diberikan kepada pengemis, sebagian dimakan sendiri. Ternyata pahala yang Allah tunjukkan luar biasa. Ngerti nek pahala nek kaya ngene gedhe ne tak wehke. Ning sudah terlanjur. Nah ini. Yang terakhir biasanya panas, tiba-tiba hujan. Sahabat ini tidak membawa mantol sehingga kehujanan. Nah, sahabat yang meninggal tadi ini membawa 2 mantol. Satunya mantolnya masih baru, yang satunya sudah robek. Kira-kira saya tanya, kalau Bapak Ibu semuanya di rumah adalah ada temennya, saya lah mungkin begitu. Wah, Pak Rohadi kok kudanan gitu. Jangan di mantol loro, siji anyar, siji suwek. Kira-kira yang jenengan berikan kepada saya, sing anyar apa sing suwek? Nek Pak Rohadi sing anyar, nek ora Pak Rohadi sing suwek. Nah, sama sahabat ini. Nah, ternyata yang dia berikan yang robek. Itu ternyata Allah sudah tunjukkan pahala yang luar biasa. Nek ngerti pahala nih kaya ngene gedene, sing tak wehke sing anyar. Ning pun ke bacut. Itulah Bapak Ibu. Makanya kalau orang mati itu kan diganjel karo gelu. Dawa banget dadi dowi. Gelo banget dadi mosok geli. Nah, gelu. Nah, gelu tandane wong ya kabeh kok siapa saja. Wong badhe gelo banget. Nah, makanya sebelum gelo, monggo Bapak Ibu semuanya, saya mengajak pada diri saya, pada kita semuanya, mumpung kita masih diberikan umur, dan mudah-mudahan kita juga diperpanjang umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan itu kita beramal. Kalau tidak bisa amal yang besar, amal-amal yang kecil-kecil tadi, mudah-mudahan itu akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekhilafan, ada kesalahan, semata-mata dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.